Banyak salah kita, banyak dosa kita, banyak maksiat kita, banyak lalai kita, banyak keburukan kita, banyak kejahatan kita. Ngapain kepoin orang lain? Ngapain kepoin keluar? Apa yang kamu nggak pengen orang lakuin itu sama kamu jangan buat itu sama orang. Apa yang kamu nggak pengen itu terjadi sama kamu, orang berbuat itu sama kamu, jangan lakuin hal yang sama sama orang. Ya, dosa isinya itu buruk, isinya itu negatif. Lebih banyak buruknya, lebih banyak negatifnya, lebih banyak dosanya daripada banyak dari kita manusia. Saat ini kalau kita menilai sesuatu itu cuma dari luarnya aja. Cuma dari casingnya aja. Kadang-kadang kita belum cari tahu kebenarannya, belum selidikin dengan pasti, tapi kita sudah punya kesimpulan. Oh, si A begini. Oh, itu terjadi karena begitu gitu. Dan ini berlaku untuk semua urusan. Baik itu urusan dengan sesama manusia maupun urusan yang berkaitan langsung dengan Tuhan. Ini saya kasih contoh. Pernah nggak kita dengar ada orang ngomong begini? Ah, kalau dia mah enak. Udah bapaknya pinter, emaknya pinter, kaya, ya otomatis lah dianya juga pintar sama kaya. Kalau bapak gua miskin, emak gua miskin, SD aja nggak lulus. Ya wajar kalau gua ini miskin sama goblok. Pernah kan? Itu kan kata-kata yang seperti tadi itu salah satu bentuk contoh kalau kita itu hanya pendapat pribadi, hanya prasangka pribadi, padahal yang terjadi tidak seperti itu. Tuhan itu nggak mungkin zolim sama makhluk ciptaannya. Nggak mungkin Tuhan pilih kasih si A lahir dibikin pinter, si B lahir dibikin bodoh. Nggak mungkin. Kenyataan yang ada, setiap manusia yang lahir itu dikasih modal yang sama Tuhan. Dikasih akal untuk dia bisa berpikir, dikasih mata untuk dia bisa melihat, dikasih telinga untuk dia bisa mendengar, dikasih tangan, kaki agar dia bisa melakukan sesuatu, dikasih hati agar dia bisa merasa. Modalnya sama. Tapi yang tadi saya kasih contoh, karena dia hanya menilai sesuatu dari luarnya aja, itu pendapat pribadi dia. Kalau dia tuh miskin, kalau dia tuh bodoh, karena bapak mamanya bodoh, bapak mamanya miskin. Kan dia sudah berprasangka. Berprasangkanya tapi salah. Coba nanti kalau lagi santai, baca Quran surat ke-49 ayat 12. Di situ dijelaskan. Kurang lebih isinya seperti ini. Jauhi banyak-banyak berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Kita itu disuruh Al-Quran untuk kurangin deh banyak-banyak punya prasangka. Kalau kita kebanyakan berprasangka, nanti ujung-ujungnya kita banyak ke arah yang negatif. Karena sebagian dari prasangka itu isinya dosa, isinya itu buruk, isinya itu negatif. Lebih banyak buruknya, lebih banyak negatifnya, lebih banyak dosanya daripada benarnya, daripada baiknya, daripada bagusnya. Nah, ini yang terjadi.
Apalagi sering kita cari-cari kesalahan orang lain. Di situ dijelaskan juga. Yang pertama, jauhi banyak-banyak berprasangka, kata Quran. Yang kedua, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, jangan suka ngomongin orang lain. Jelas nggak tuh? Pertama, Al-Quran suruh apa? Al-Quran perintahin apa? Jangan banyak berprasangka. Yang kedua, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, jangan ngomongin orang. Ini perintah Tuhan tertulis di dalam Al-Quran. Kenyataan yang terjadi, kita lebih banyak jalanin yang diperintahin sama Tuhan, apa lebih banyak kita melanggar? Lebih banyak kita mengurangi berprasangka, apa lebih banyak kita banyak berprasangka? Lebih banyak kita mencari-cari kesalahan orang lain, atau lebih banyak kita mencari-cari kesalahan diri kita sendiri? Lebih banyak kita ngomongin orang lain, atau lebih banyak kita diam? Saya pernah dapat, entah baca, entah mendengar, entah melihat, saya lupa. Tapi kurang lebih kalimat itu nyantol di hati saya. Isi maksud dari kalimat tersebut kurang lebih begini. Apa yang kamu gak pengen orang lakuin itu sama kamu jangan buat itu sama orang. Apa yang kamu gak pengen itu terjadi sama kamu, orang berbuat itu sama kamu, jangan lakuin hal yang sama orang. Jadi, kalau kamu gak pengen orang ngomongin kamu, ya kamu jangan ngomongin orang. Kurang lebih begitu maksud dari kalimat itu. Kalau kamu gak pengen orang gosipin kamu jangan gosipin orang. Kalau kamu gak pengen orang punya prasangka-prasangka sama kamu juga jangan punya prasangka-prasangka sama orang. Jadi saya menghimbau, saya mengajak untuk kita semua, termasuk untuk diri saya sendiri. Kita bukan ceramah ya di sini. Kita mujakarah, kita sharing, kita berbagi segala hal untuk menebar kebaikan. Buat kita, dari kita, buat kita. Yuk mulai sekarang kurangi banyak-banyak berprasangka. Jadi jangan lagi kita menduga-duga, jangan lagi kita berpendapat pribadi, berpikir yang aneh-aneh tentang sesuatu, ya kan? Terutama yang negatif-negatif. Kedua, ayo deh daripada lu keluar nyariin kesalahan orang lain terus, mendingan lu ke dalam nih, mendingan lu lari ke dalam, lu cari nih kesalahan diri sendiri. Banyak salah kita, banyak dosa kita, banyak maksiat kita, banyak lalai kita, banyak keburukan kita, banyak kejahatan kita. Ngapain kepoin orang lain, ngapain kepoin keluar, ke dalam dulu aja beresin. Yang ketiga, yuk kunci rapat-rapat ini mulut. Saya juga pernah dengar, berkatalah yang baik, kalau tidak sanggup diam. Itu aja udah, main aman aja. Kalau lu nggak sanggup ngomong yang baik, kalau lu nggak sanggup ngomong yang benar, daripada salah ngomong, lebih baik diam, aman. Ayo teman-teman semua, kita banyak-banyak mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri,
lebih lari ke dalam daripada lari keluar. Banyak lihat ke dalam daripada lihat keluar. Kalau memang mau punya prasangka yang buruk, lebih baik berprasangka buruk terhadap diri sendiri. Saya ini pendosa, saya ini banyak dosanya, banyak maksiatnya, banyak lalainya, banyak segala macamnya, banyak kekurangannya gitu kan. Daripada cari-cari kesalahan orang lain, lebih baik cari kesalahan diri sendiri, minta ampun sama Allah. Daripada ngomongin orang lain, mendingan ngomong sama diri sendiri. Lu itu begini, sholat masih bolong-bolong, masih sering ngomongin orang, masih sering cari-cari kesalahan orang, tobat lu. Daripada ngomongin orang lain, daripada dosa, mendingan ngomongin diri sendiri. Udah ngomongin diri sendiri, cari kesalahan diri sendiri, datang sama Allah, ngadep sama Allah, akui semua di hadapan Allah, minta ampun sama Allah. Lebih enak begitu. Satu ayat Al-Quran ini aja, kalau kita mau jalanin, benar-benar kita jalanin, saya jamin gak ada namanya perang di dunia ini, gak ada namanya perkelahian di dunia ini, gak ada namanya permusuhan di dunia ini. Aman, damai, tentram dunia ini.